Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan semangat. Wah, ini tanggal 12 dan sekarang jam 7.28, setengah 8 pagi Indonesia. Hari ini tanggal 12 ada perpanjangan waktu untuk tutup buku minggu kedua, yaitu minggu terakhir untuk bisa dapat bonus perkembangan, sehingga teman-teman bisa: satu, hadir ke acara Golden Ticket Royal; dua, bisa lanjut jadi Royal di bulan ini. Perjuangan ya. Nah, untuk nemenin perjuangan Anda yang sekarang masih memperjuangkan bonus perkembangan itu, kita akan lanjut nih untuk membaca dan membedah buku 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Semoga teman-teman sudah dengerin atau nonton, karena itu juga bisa sambil didengerin ya, sambil kerja, sambil sarapan, sambil nyetir ya. Part 1, part 2, 3, 4. Sekarang part 5. Sip. Oke, ini semakin menarik loh pagi analisa. Semakin menarik, yaitu paradigma yang berpusat pada prinsip. Wah, judulnya aja waktu saya membaca judul ini udah suka. Paradigma, cara pandang kita berpusat pada prinsip. Asal prinsip yang benar. Maka nanti di buku ini nanti Anda akan ketemu sama yang namanya utara yang benar, gitu ya. Oke, paradigma yang berpusat pada prinsip. Etika karakter didasarkan pada gagasan fundamental. Gagasan fundamental itu gagasan yang ngakar, gitu ya. Bahwa ada prinsip-prinsip yang mengatur efektivitas manusia. Ada prinsip-prinsip yang kita sadari atau tidak yang mengatur efektivitas manusia, mengatur hasil, gitu ya. Hukum alam dalam dimensi manusia yang sama nyatanya, yang tidak berubah dan tidak dapat dibantah, seperti halnya hukum gravitasi dalam dimensi fisik. Prinsip-prinsip itu mengatur terjadinya hasil, keseimbangan dalam kehidupan kita. Mau percaya mau enggak, prinsip-prinsip itu berjalan, seperti halnya hukum gravitasi. Kita nggak lihat gravitasi atau daya tarik magnet bumi itu ada nggak sih? Kita nggak lihat. Kita boleh percaya, boleh enggak. Tetapi gravitasi itu bekerja. Contohnya, apapun yang jatuh ke bawah. Kenapa yang jatuh ke bawah? Kenapa bukan jatuh ke atas? Karena gravitasi bekerja. Itulah prinsip. Ya. Oke. Gagasan tentang realitas dan dampak dari prinsip-prinsip ini dapat dilihat pada pengalaman perubahan paradigma yang lain, seperti yang disampaikan oleh Frank Koch dalam Proceeding, majalah Naval Institute. Nah, ini Frank Koch nulis nih ya di sebuah majalah. Wah, ini kisahnya menarik nih. Saya jadi ingat nih. 2 kapal perang yang ditugaskan dalam skuadron latihan sudah berada di laut dan sedang melakukan manuver dalam cuaca buruk selama beberapa hari. Saya bertugas di kapal perang utama dan sedang berjaga di atas anjungan ketika malam tiba. Jarak penglihatan buruk karena kabut, maka kapten tetap berada di anjungan mengawasi semua aktivitas. Ceritanya nih pandangannya terbatas, gitu ya. Tak lama setelah hari menjadi gelap, pengintai pada sayap anjungan melaporkan sinar pada haluan sebelah kanan. Maksudnya ada sinar pada haluan sebelah kanan. Tetap atau bergerak mundur, kapten berseru. Pengintai menjawab, tetap kapten. Wah, itu cahayanya itu, sinarnya itu tetap atau geraknya mundur? Tetap. Wih, kok tetap nih? Padahal kita kapal utama nih, gitu ya. Kok nggak mundur gitu ya? Oke. Pengintai bilang nih, tetap kapten, yang berarti kami berada dalam arah tabrakan yang berbahaya dengan kapal itu. Kapten lalu berseru kepada pemberi isyarat,
memberi isyarat kepada kapal itu. Kita berada pada arah tabrakan, satu jalur yang sama. Kita sedang menuju ke arah dia. Kami anjurkan Anda mengubah arah 20 derajat. Jadi kapten minta nih, tolong tuh kasih tahu sama kapal depan itu tuh, dia arahnya sama kita dan kita sedang menuju ke arah dia. Tolong dia suruh belok 20 derajat gitu ya. Lalu datang isyarat balasan. Anda dianjurkan mengubah arah 20 derajat. Loh, kurang ajar. Ada balasan dari itu tuh, ya, dari si kapal itu. Anda yang harus mengubah 20 derajat, kan kurang ajar nih. Kapten berkata lagi, nih kapten ngomong lagi. Kirim pesan. Saya kapten, ubahlah arah Anda 20 derajat. Tuh, ini sekarang kapten nekennya nih pakai jabatan gitu ya. Ini gua kapten, tau nggak? Ayo, belok 20 derajat. Datang balasan. Saya kelasi tingkat 2. Datang balasan dari sana. Anda sebaiknya berganti arah 20 derajat. Ini kurang ajar. Ya, dia jawab, gua kelasi kelas 2. Istilahnya gua jongos. Lu yang harus belok 20 derajat. Kan kurang ajar. Kapten udah pakai jabatan dia, gua kapten. Lu belok 20 derajat. Sono bilang, gua kopral. Lu yang harus belok. Kan kurang ajar ya. Balasannya kurang ajar. Pada saat itu sang kapten menjadi marah. Ia membentak, kirim pesan, kapal perang, ini kapal perang, ubah arah Anda 20 derajat. Wah, ini sudah semakin si kaptennya kesel dan semakin bukan cuma membawa jabatannya, tapi dia membawa istilahnya, ini loh, ini kapal perang nih, apa lagi? Itu membawa instansinya gitu ya. Dia membawa instansi, ini instansi penting nih, kapal perang loh. Lu siapa lu gitu ya. Nah, lalu datang balasan dari sono. Saya mersusuar. Dan lalu kemudian kami pun mengubah arah. Si kapten dan kapalnya mengubah arah. Ya gimana? Mersusuar? Tahu kan mersusuar? Itu tuh yang bangunan tinggi, menara gitu ya, ada di pinggir lautan yang tugasnya memberi sinar kepada area sekitarnya supaya kapal-kapal di daerah sekitar itu tidak menabrak karang-karang. Masa mersusuar, menara mersusuar mau dilawan? Dahsyat ya. Itu tuh prinsip tuh. Perubahan paradigma yang dialami oleh kapten dan bagi kami ketika kami membaca artikel ini menempatkan situasi yang sangat berbeda. Sama sekali. Kita dapat melihat sebuah kenyataan yang diarahkan oleh persepsi yang terbatas, sebuah realitas yang sama kritisnya bagi kita pada kehidupan kita sehari-hari, seperti halnya bagi sang kapten di tengah kabut. Prinsip seperti layaknya mersusuar. Prinsip merupakan hukum alam yang tidak dapat dilanggar, seperti yang dikemukakan oleh Cecil B. DeMille tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam film monumentalnya The Ten Commandments. Ya, ini ada film bagus, saya udah nonton, teman-teman bagus juga tuh kalau nonton 10 Perintah. Kita tidak mungkin melanggar hukum tersebut. Kita hanya dapat menghancurkan diri kita karena melanggar hukum-hukum tersebut. Itu makanya waktu saya bikin poster 3 prinsip dasar, kalau teman-teman masih ingat, saya bikin gambar saya cari poster batu gede banget, betul ya, batu gede banget gitu. Nah, itu saya tulis 3 prinsip dasar tuh, maksudnya itu tadi, kita nggak bisa ngelawan prinsip. Ya, kita boleh nggak percaya, kita boleh ngelanggar prinsip, tetapi kita tuh nggak bisa kalau mau selaras, kalau mau punya hasil yang efektif. Kita hanya bisa menghancurkan diri kita agar bisa selaras sama prinsip. Tapi kita tidak akan pernah bisa menghancurkan prinsip. Kita nggak bisa mengubah prinsip. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri agar hidup selaras sama prinsip. Ya, kapal kapten tadi mau dibilang kapal tempur kek, mau kapal induk kek, dia nggak bisa melanggar mersusuar itu. Dia hanya bisa kerjasama sama mersusuar, ya, karena mersusuar tidak akan pernah berubah.
dia tetap ada di sana. Sementara individu melihat hidup dan interaksi mereka sesuai dengan paradigma atau peta yang muncul dari pengalaman dan pengkondisian mereka. Peta itu sendiri bukanlah wilayah yang digambarkan. Peta adalah realitas subjektif, hanya sebuah upaya untuk menjabarkan wilayahnya. Di video sebelumnya, ya di part 4, kita udah bahas apa bedanya antara peta sama wilayah. Peta itu hanyalah sebuah kondisi kita sekarang. Contohnya kayak sekarang. Di mana saya? Saya ada di parkiran sekolah Olivan di kota Yogyakarta. Tapi parkiran ini tidak menunjukkan gambaran Yogyakarta pada umumnya. Keseluruhan Yogyakarta tidak bisa diwakili di sini. Gitu. Artinya ada orang lain yang saat ini ada mungkin di parkiran sekolah yang lain atau di rumah yang lain, ya, dan dia bisa menceritakan suasana yang berbeda dengan saya yang ada di parkiran ini, padahal sama-sama di wilayah Yogyakarta, gitu. Artinya peta atau paradigma cara pandang itu tidak menggambarkan sebuah kenyataan, tapi hanya menggambarkan cara pandang kita melihat sesuatu secara subjektif, secara masing-masing orang bisa berbeda. Itu paradigma, ya. Tapi tidak menggambarkan wilayah. Sesungguhnya tidak akan menunjukkan kondisi yang sesungguhnya, karena orang bisa melihat wilayah yang sama tapi dari kacamata masing-masing. Wah, di sini hujan lebat, ya, crowded, macet. Oh gitu. Jogja berarti hujan lebat, macet, riwah ya. Ada orang lain yang di Jogja juga. Enggak. Di sini terang benderang, enak, hangat, dan suasananya sangat nyaman, nggak ada macet, orang bisa jalan dengan santai. Loh, gimana sih? Ada yang bilang Jogja itu hujan lebat, sibuk, riwah. Ada yang bilang enggak, di saat ini Jogja cuacanya juga nyaman, hangat, orang juga jalan santai, menikmati pagi. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Mereka semuanya tinggal di Jogja, tetapi di wilayah lokasi peta yang berbeda. Satunya di Sleman, satunya di Bantul misalnya. Itulah paradigma. Paradigma cara pandang kita terhadap sebuah masalah, sebuah peristiwa. Itu hanya tergantung siapa diri kita. Tapi belum tentu masalah yang sama dilihat secara sama oleh orang lain, gitu ya. Mana tadi? Enggak, oke. Realitas objektif. Tadi ada realitas subjektif. Realitas subjektif adalah realitas kenyataan. Subjektif itu diri sendiri. Realitas subjektif adalah sebuah realitas, tetapi dilihat oleh mata kita, gitu ya, subjektif, yang bisa berbeda dilihat dari orang lain. Tapi ada realitas objektif, ya. Realitas objektif atau wilayah itu sendiri berdiri atas prinsip mercusuar. Nah, kalau realitas objektif, teman-teman, itu ya realitas yang akan dilihat sama oleh semua orang, sebuah kenyataan yang akan dilihat sama oleh semua orang. Tidak akan ada orang meskipun punya paradigma berbeda-beda, tapi tidak akan ada yang melihat hal ini itu berbeda, karena ini adalah realitas yang objektif, ya, objektif, apa adanya, ya, bukan subjektif sesuai dengan paradigma masing-masing. Nah, realitas objektif itu adalah wilayahnya. Kalau kota Jogja, memang ada tempat di mana peta di Jogja sekarang lagi mendung, ada tempat di Jogja yang sekarang cuacanya cerah, ada yang sedang hujan lebat. Tetapi secara keseluruhan Jogja lagi musim panas. Gitu aja ya. Gitu aja. Itu yang benar ya. Oke. Realitas objektif atau wilayah itu sendiri terdiri atas prinsip mercusuar yang mengatur pertumbuhan dan kebahagiaan manusia, hukum alam yang terjalin dari masyarakat beradab sepanjang zaman, yang menjadi akar dari setiap
keluarga, dan lembaga yang telah teruji. Tingkatan di mana peta mental kita dapat menggambarkan wilayah tersebut secara akurat tanpa mengubah keberadaannya. Realitas dari prinsip atau hukum alam seperti ini menjadi akan tampak jelas bagi siapa saja yang berpikir secara mendalam dan mengkaji siklus sejarah sosial. Prinsip-prinsip ini sering muncul ke permukaan dan berada pada tingkatan di mana orang-orang yang mengenali dan hidup selaras dengannya dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan stabilitas atau kehancuran dan kerusakan mereka. Prinsip-prinsip yang saya acu bukanlah gagasan esoterik, misterius, atau religius. Tidak ada satu prinsip pun yang diajarkan di dalam buku ini yang khas bagi iman tertentu atau agama tertentu, termasuk iman dan agama saya sendiri. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari sebagian besar agama utama dan juga filosofi sosial dan sistem etika yang abadi. Ini maksudnya dia mau ngomong nih, Stephen Covey ini mau ngomong, ini nggak akan mengacu ke satu agama tertentu, even bukan untuk agama saya juga. Prinsip ini sebenarnya universal sebenarnya gitu ya. Jadi don't worry, nggak usah khawatir untuk orang lain yang mungkin berbeda keyakinan iman dengan saya, karena ini secara universal saja. Prinsip-prinsip ini dapat dibuktikan sendiri dan dapat dengan mudah diabsahkan oleh siapapun. Nah, ini kenapa saya stabilo berikut ini. Mari kita baca, ini saya stabilo nih. Tampaknya seolah-olah prinsip atau hukum alam ini merupakan bagian dari kondisi kesadaran dan suara hati manusia. Prinsip-prinsip ini tampaknya ada dalam diri semua insan, terlepas dari kondisi sosial dan loyalitas yang ada. Ada dalam suara hati setiap manusia. Mari kita lihat. Dia belum ngomongin loh prinsipnya apa. Belum ngomong ini, tapi udah menarik. Sebagai contoh, saya mengacu pada prinsip fairness atau keadilan yang mengembangkan keseluruhan konsep kita tentang keadilan. Anak-anak kecil tampaknya memiliki perasaan bawaan tentang keadilan meskipun pengalaman kondisi yang ada berlawanan. Ada perbedaan besar terhadap cara keadilan didefinisikan dan dicapai, tapi ada kesadaran mendasar yang hampir universal tentang konsep ini. Contoh lain mencakup integritas dan kejujuran. Keduanya membentuk dasar kepercayaan yang esensial atau penting sekali, inti sekali untuk kerjasama dan pertumbuhan pribadi serta antar pribadi dalam jangka panjang. Satu prinsip lain adalah martabat manusia. Konsep dasar dalam maklumat kemerdekaan Amerika Serikat memperlihatkan nilai atau prinsip ini. Kita beranggapan bahwa telah terdapat kebenaran yang hakiki bahwa semua manusia diciptakan sama dan diberkati oleh pencipta dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut. Antara lain adalah hak hidup, kebebasan, dan pencapaian kebahagiaan. Nah, jadi dia udah nunjukin ya, dia udah nunjukin tapi belum jabarin beberapa prinsip. Ada prinsip fairness, keadilan, ada prinsip integritas, ada prinsip kejujuran, ada prinsip martabat manusia. Ya, nanti dia akan kupas dan jauh lebih menarik teman-teman. Waktu dia ngupas tuh dahsyat banget, bagus banget. Oke. Ada satu prinsip tentang pelayanan atau gagasan memberikan kontribusi atau sumbangsih. Yang lain adalah kualitas atau keunggulan. Ada prinsip potensi, gagasan bahwa kita berada dalam tahap embrio dan dapat bertumbuh dan berkembang dan memperlihatkan semakin banyak potensi, mengembangkan semakin banyak bakat. Prinsip yang sangat berhubungan dengan potensi adalah pertumbuhan, proses pengembangan potensi dan bakat yang membutuhkan prinsip-prinsip kesabaran, perhatian, dan dorongan. Prinsip bukanlah praktek. Praktek adalah aktivitas atau aksi tertentu. Praktek yang berhasil pada suatu keadaan tidak harus berhasil pada keadaan yang lain.
seperti terbukti dari orang tua yang berusaha membesarkan anaknya. Seperti orang tua, seperti terbukti dari kedua orang tua yang berusaha membesarkan anak kedua persis sama seperti mereka membesarkan anak pertama. Nah, jadi prinsip itu bukan praktek, gitu ya. Karena kalau praktek itu aktivitas, dan itu praktek itu bisa berhasil pada satu kondisi tertentu, tapi belum tentu berhasil pada kondisi yang lain. Ketika orang tua membesarkan anak pertama, belum tentu praktek yang sama, praktek aktivitas yang sama akan berhasil waktu membesarkan anak yang kedua, karena mungkin zamannya sudah berubah, ya, kemajuan juga sudah berubah dan sebagainya, gitu. Oke. Tapi pasti pakai prinsip yang sama, cuman prakteknya bisa berbeda, ya. Jika praktek bersifat spesifik menurut situasinya, maka prinsip merupakan kebenaran yang hakiki dan fundamental. Kalau saya ngomong fundamental itu artinya ngoyot, ngakar, gitu ya, yang memiliki aplikasi universal. Jadi praktek itu boleh berbeda-beda, berkembang sesuai zamannya, tapi prinsip itu hakiki. Dari zaman jebrot sampai besok kiamat, itu prinsip akan berlaku sama terus. Prinsip selalu berlaku bagi setiap individu, perkawinan, keluarga, organisasi swasta, dan pemerintah. Ketika menjadi kebiasaan, kebenaran ini memberi kekuatan kepada orang tersebut untuk menciptakan variasi praktek yang luas dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda. Jadi ketika prinsipnya sudah tepat dilakukannya, maka dia bisa mengembangkan metode-metode, cara-cara, strategi, dan teknik-teknik yang terus bisa berkembang berbeda sesuai kondisinya, asal digerakkan dari prinsip yang sudah tepat. Prinsip bukan nilai. Prinsip itu bukanlah sebuah nilai. Sekumpulan pencuri dapat mempunyai nilai yang sama, tapi nilai ini melanggar prinsip dasar yang kita bicarakan. Prinsip adalah wilayah. Nilai adalah peta. Prinsip adalah Yogyakarta. Nilai adalah parkiran ini. Gitu. Parkiran ini tidak menggambarkan kota Yogyakarta, ya. Nah, jika kita menghargai prinsip yang benar, kita memiliki kebenaran, suatu pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Banyak sekali, termasuk saya dulu, yang bilang, saya tuh punya prinsip gini loh. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu prinsip yang benar? Di buku ini dibahas prinsip yang benar itu seperti apa. Dia menggambarkan seperti utara yang benar. Banyak orang bilang ngalor ke utara. Ternyata utaranya keliru gitu. Ya, ke arah kiblat, tapi kiblatnya keliru arahnya gitu. Nah, jadi di sini Stephen Covey nanti akan nunjukin sama kita prinsip yang benar, dan itu akan meruntuhkan prinsip-prinsip kita yang salah, dan dia akan mengujinya. Prinsip adalah pedoman berperilaku yang terbukti mempunyai nilai yang langgeng dan permanen. Prinsip bersifat mendasar. Prinsip pada dasarnya tidak dapat disangkal karena dengan sendirinya sudah jelas. Salah satu cara untuk mengerti dengan cepat sifat yang jelas dari prinsip kehidupan yang efektif, salah satu cara untuk mengerti dengan cepat sifat yang jelas dari prinsip cukuplah dengan mempertimbangkan absurditas atau keanehan upaya menjalani kehidupan yang efektif berdasarkan apa yang berlawanan dengan prinsip tersebut. Mumet ya bahasanya ya. Saya kasih contoh sederhana nanti. Ini loh, absurd.
Kayaknya tuh dia ngomong itu prinsip, tapi itu absurd. Karena ketika dikasih kejadian lain, dia tidak bisa menerapkan prinsip itu. Kan lucu ya, saya punya prinsip gini. Oh, itu prinsipmu. Berarti kalau prinsip itu kan dipegang teguh ya dalam semua kondisi. Tapi ternyata ketika dimasukkan kondisi yang lain, dia nggak bisa menggunakan prinsip itu. Lucu kan? Nah, berarti itu bukan prinsip yang benar. Itu bukan prinsip utara yang benar. Contoh, saya punya prinsip nggak mau ngutang. Pokoknya prinsip saya itu nggak mau ngutang, gitu. Oke, itu prinsipmu. Oh iya, itu prinsip saya nggak mau ngutang. Ketika saya harus join TNC, ya saya cari modalnya, saya kumpulin dari gaji. Saya nggak mau ngutang, pinjam temen, pinjam majikan. Sorry ya, itu bukan prinsip saya. Oke. Kalau itu prinsipmu, coba saya masukkan kejadian yang lain. Apakah masih bisa menggunakan prinsip itu? Seandainya saat ini ada kejadian di mana keluargamu sakit keras, harus masuk rumah sakit, kamu juga belum punya gajimu belum datang atau sudah dikirim, sudah habis dipakai keluarga, kamu nggak punya uang saat ini, dan di saat yang sama keluargamu sakit keras butuh biaya. Sekarang gimana? Apakah ada majikan yang bisa kamu pinjemin uang, kamu nggak akan pinjam? Apakah ada teman-temanmu yang bisa kamu pinjemin uang, kamu tetap nggak akan pinjam? Dan kamu merelakan keluargamu meregang nyawa, bertaruh nyawa karena prinsipmu, yaitu nggak mau ngutang. Nah, lalu dia berpikir, ya enggak lah, kalau kayak gitu ya aku mau ngutang lah. Lah, itu berarti bukan prinsip. Yang namanya prinsip itu mau diterapkan ke semua kondisi, nggak akan berubah, selalu sama. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi banyak orang mengatakan saya punya prinsip ini, padahal itu bukan prinsip, karena ketika diterapkan dalam kondisi yang lain dia nggak akan menggunakan itu. Kan lucu. Saya ragu ada orang yang secara serius mempertimbangkan ketidakadilan, kebohongan, penghinaan, ketidakbergunaan, rendah diri, atau degenerasi sebagai dasar yang kokoh untuk kebahagiaan dan keberhasilan yang kekal. Walau orang mungkin berargumen tentang bagaimana prinsip-prinsip ini didefinisikan atau dimanifestasi atau dicapai, tampaknya ada kesadaran bahwa prinsip-prinsip tersebut memang ada. Jadi gak akan ada prinsip yang punya unsur-unsur negatif gitu ya, untuk sebuah kelanggengan hasil yang baik. Semakin sejajar peta atau paradigma kita dengan prinsip atau hukum alam ini, maka semakin akurat dan fungsional peta atau paradigma itu jadinya. Semakin peta kita, semakin cara pandang kita itu semakin mepet, semakin menyesuaikan dengan prinsip, maka benar-benar hidup kita itu akan semakin selaras. Tidak peduli apapun kejadian yang kita alami, tapi hidup kita akan semakin selaras. Kita akan semakin menjadi manusia yang efektif. Ya, kalau paradigma kita itu semakin sinkron sama prinsip. Semakin sejajar peta atau paradigma kita dengan prinsip atau hukum alam ini, maka semakin akurat dan fungsional peta atau paradigma itu jadinya. Peta yang benar akan memberi dampak tanpa batas pada efektivitas pribadi dan antar pribadi yang jauh lebih besar dibandingkan upaya apapun yang dikerahkan untuk mengubah sikap dan perilaku kita. Titik. Ya. Nah, setelah ini kita akan bahas prinsip pertumbuhan dan perubahan. Prinsip pertumbuhan dan perubahan. Ya, setelah ini nanti. Sekarang kita stop dulu, memberikan waktu buat rekan-rekan lain yang mau live stream, sudah pada ngantri. di grup petugas sudah pada ngantri mau live stream. Dan semoga bedah bukunya di sesi ini bermanfaat buat teman-teman, akan semakin menarik, dan tanpa kita sadari
kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selamat gempur tutup buku teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa dapetin apa yang ditarget di minggu kedua ini. Sukses selalu.